Pembuatan keyakinan kelas dimulai dengan curah pendapat mengenai peraturan-peraturan yang ingin dilaksanakan di kelas. Kemudian kita rubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, dan selanjutnya kita menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang ingin dituju oleh kelas. Sebaiknya keyakinan kelas di antara 3 sampai dengan 5 keyakinan. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas yang ada dan kita sepakati bersama. Setelah itu kita tempelkan pada mading untuk sementara. Heran, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik ya. Baik Pak. Heran, tahu nggak kenapa sih Pak Doni dipanggil ke sini? Tahu Pak, karena kemarin tidak mengikuti acara Maulid Nabi Pak. Oh, ya benar sekali. Nah, Pak Doni paham bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Kenapa kok ngelakuin itu gitu? Ya Pak, kemarin saya ngelakuin kesalahan karena kemarin nggak ngikutin kegiatan Maulid Nabi dikarenakan ngerjakan ini Pak apa layang-layang Pak, karena dikerja deadline Pak. Kerja deadline ya. Oke, baik. Pak Doni memahami bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Sekarang kita balik lagi, sebenarnya acara Maulid itu untuk apa sih nggak itu? Maksudnya kita nih biar dekat dengan nabi-nabi khususnya Nabi Muhammad, dan kita lebih religi gitu Pak. Oke, baik, itu artinya religi kita. Sekarang ada nggak nilai apa sih yang sebenarnya ingin kamu capai di masa yang akan datang? Mau jadi seperti apa gitu? Inginnya sih di masa depan nih saya nih inginnya sukses Pak, dan sukses itu dalam dasar bisa dalam arti di agama juga bisa Pak. Oke, baik di agama maupun di kehidupan yang datang ya. Ya, Oke, kira-kira dengan hal yang kemarin itu apa sih yang akan kamu lakukan? Perbaikan apa sih yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang supaya nggak terjadi lagi? mungkin untuk kedepannya saya bisa mengatur jadwal sih Pak, karena dalam arti kayak kemarin ngerjain kerjaan project, kemudian ada acara Maulid Nabi, aturnya bisa memilih salah satu yang paling penting. Oke, baik. Ya, Pak yakin kamu bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga dengan apa yang kamu kerjakan itu nanti bisa lebih baik dan sukses dan bikin religi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Gitu ya. Ya, Ya, baik. Itu saja dari Pak Doni. Ya, silahkan kembali ke kelas. Perbaiki diri yang lebih baik lagi. Saya yakin Helen bisa lebih baik lagi. ya Pak, terima kasih Pak, saya izin bebas Pak. Oke, Heran, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Oh, tahu nggak kenapa kok dipanggil ke sini nih? Ya Pak, karena kemarin hari Senin saya tidak memakai atribut lengkap Pak. Oh, nggak pakai atribut lengkap Ya, ya? Oh iya, saya juga dapat laporan dari Pak Bandi katanya nggak pakai atribut lengkap. Ya Pak. Kenapa ya kok nggak pakai? Karena kemarin Senin itu saya terburu-buru dan bangunnya siang Pak. Bangunnya kesiangan Ya ya? Pak, siangan Pak. Ya, baik. Setiap orang pasti ada kesalahan ya, termasuk Ya, itu suatu kesalahan. Dan menurut Herlan tuh apa sih yang sebaiknya harus dilakuin sebelumnya? baiknya kedepannya juga saya lebih taat pada waktu sih Pak, karena waktu itu sangat penting. Jadi kira-kira masa depan Herlan tuh pengennya mau jadi orang yang seperti apa sih sebenarnya dengan Ya, mengenai waktu itu? pastinya ya sukses Pak, karena sukses itu perlu waktu. Perlu waktu, perlu tepat waktu Ya, tepat ya, waktu juga. perlu disiplin. Kemudian kira-kira dengan kesalahan yang sudah Helen lakukan, dan saya yakin semua orang pasti akan melakukan kesalahan. Nah, apa yang akan Helen lakukan di masa yang akan datang untuk memperbaiki kesalahan Helen ini? Mungkin saya akan lebih tepat waktu Pak, terus menyiapkan apa yang perlu disiapkan Pak. Ya, sebelum sekolah ya. Iya Pak. Ya. Nah, kemudian saya harap masa yang akan datang Helen lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, lebih tepat waktu lagi, dan semoga Helen di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses. Ya, baik, itu saja. Terima kasih datang. Semua selamat memperbaiki diri, selamat sukses di masa yang akan datang. Terima kasih Pak, izin di kelas Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herlandri Triwibowo dari kelas 12.5. Menurut saya, penerapan yang dikasih oleh Pak Doni itu bisa memotivasi saya dan bisa memperbaiki diri ke depannya lebih baik. Terima kasih. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai membentuk keyakinan kelas dalam menuju budaya positif di sekolah. Nah, terus mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sama halnya seperti kita naik motor, kita harus pakai helm. Kita yakin bahwa helm itu digunakan untuk keamanan kepala kita, sehingga kita akan lebih termotivasi untuk menggunakan helm tersebut secara intrinsik dari dalam diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini seorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjadikan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang dipahaminya. Kemudian sangat perlu untuk memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan itu diberikan. Kemudian apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, kemudian atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan utamanya aturan dari yang dibuat tersebut. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua kelas. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di dalam lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan adapun yang terakhir yaitu bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ada beberapa. Yang pertama yaitu langkah pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mencatat semua masukan dari setiap murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota bisa melihatnya. Jadi ini kembali dari warga kelas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu ganti dengan kalimat-kalimat yang dari negatif ke kalimat yang lebih positif. Contohnya seperti ini. Kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat yang positif yang kita akan rubah adalah menghilangkan kata jangan, sehingga berjalanlah di kelas atau di depan kelas atau di kelas atau koridor. Nah, ini berubah dari yang kata kalimat negatif berubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya yaitu prosedur pembentukan langkah keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari suatu peraturan tersebut. Di sini bisa ada contoh yaitu misal berjalan di kelas atau dengarkan guru atau datang tepat waktu. Ini merupakan suatu keyakinan yang dimaksud adalah saling menghormati. Nilai kebijakannya adalah hormat. Jadi menghormati waktu, menghormati guru, ataupun menghormati kepentingan orang lain saat berjalan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu langkah kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan akan menjadi beberapa keyakinan. Butir-butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sehingga sebaiknya dalam satu kelas berkisar 3 sampai dengan 7 keyakinan saja, sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti.
Selanjutnya langkah keenam yaitu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan seluruh warga kelas ataupun murid tersebut. Selanjutnya adalah langkah terakhir yaitu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang bisa dilihat untuk seluruh warga sekolah maupun warga kelas yang ada di sekitar tersebut. Mungkin sekian hasil pemaparan yang saya miliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.